Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, itu judul lagu ambo, Pak. Hah? Lai tahu lagunya, Pak? Bu? Lai pernah mendengar lagunya? Lai nonton TV, Bu, nonton YouTube. Ada lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. Nah, kalau lah suara jamaah salah. Pak, yang menangga suara awak, Pak, seluruhnya teriak mati ya. Alhamdulillah datang satu rombongan dari Jakarta, datang berkeliling Sumatera Barat. Memang tanpa pemberitahuan, Pak. Datang tak diundang, pergi pun tak diantar. Ya, dilangkung katanya. Tidak seperti itu. Jadi kami datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, mendatangi semua orang, pejabat-pejabat, orang kaya, orang miskin, semua didatangi. Ya, tidak ada kepentingan lain. Datang ke sini ke Painan bukan dalam urusan dunia, tidak. Kami tidak dalam urusan konser. Nah, mungkin sebagian adik-adik tahu nih, ini Bang Diri kan penyanyi ini, bukan. Datang ke sini bukan urusan konser, bukan urusan apa-apa selain urusan kasih sayang kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling ingat mengingatkan. Nah, apa yang harus kita ingatkan? Yang pertama, bahwasanya yang berkuasa di dunia dan di akhirat hanya Allah saja. Nah, kau banyak orang lupa, Pak. Ya. Yang berkuasa di dunia dan di akhirat hanya Allah Ta'ala saja. Maknanya selain Allah tidak punya kekuasaan apa-apa. Siapa selain Allah? Siapa saja, termasuk Jibril alaihissalam, malaikat, nabi-nabi, raja-raja, presiden, gubernur, wali kota, bupati, wakil bupati, tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Jadi siapa yang berkuasa? Allah saja. La ilaha illallah. Ini yang kita ingatkan setiap jumpa orang. Jadi kalau tahu perjalanan kami ya, ketemu pejabat, ingatkan seluruh pejabat, wahai pejabat, Allah yang mengangkatmu jadi pejabat, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu, tapi karena Allah kehendaki. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah. La ilaha illallah. Yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan pun adalah Allah. Jadi Allah ini, Pak, Bu, mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja tapi hina. Bisa. Fir'aun sampai mati jadi raja, dibenamkan di Laut Merah, dilaknat sama Allah sampai hari kiamat. Sehingga nggak ada satu orang pun di Painan namanya Fir'aun, kan? Ada, Pak? Sensus dulu, Pak. Nggak ada, hina. Sayyidina Bilal seorang hamba sahaya, Allah muliakan. Bahkan di akhir hayatnya Allah muliakan jadi gubernur di Damaskus tanpa kampanye, nggak parpol, nggak ada parpolnya. Allah angkat. Nah, banyak saya ketemu orang bule waktu dakwah ke Australia, namanya Bilal, matanya biru, putih kulitnya, padahal aslinya Bilal itu kulitnya hitam. Tapi Allah muliakan Sayyidina Bilal. Kenapa? Karena dia mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemuliaan hanya dalam ketakwaan saja. Hanya dalam ketakwaan saja. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Satu orang tinggal di perkampungan, di pedalaman, dia tak cantik, tak tampan, tak rupawan, penyakitan. Nah, bayang tuh, Pak. Dia bicara tak ada orang yang menerima usulan dia, mendengarkan perkataan dia. Dia pinang anak orang, tak ada yang mau menerima dia jadi menantu. Miskin. Dalam pandangan manusia dia hina, Pak. Tapi dalam pandangan Allah, kalau saja di hati orang miskin semacam ini ada Allah, ada ketakwaan, dia lebih mulia daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Ya, Pak. Nanti di akhirat semua tahu, semua paham di akhirat. Di dunia banyak yang tak paham. Di dunia orang muliakan karena dia pejabat, dia dimuliakan karena dia orang kaya, dia dimuliakan karena dia terkenal artis. Ya, Pak. Kalau ada orang kaya, Pak, tidak ada salahnya orang kaya di kampung. Kau tak kantui orang kaya deh, lain lo harum kantui bajinya. Lama bunyi itu. Orang kaya, kau ada miskin kantui, habis kena tanganan, Pak. Utang nak doanya. Kalau orang miskin batato, preman tuh. Kalau orang kaya, seni itu. Itu di manusia, Pak. Kalau kaya tidak ada salah. Tapi dalam pandangan Allah,
Tidak ada peduli Allah. Mau kaya seluruh dunia, mempunyai kerajaan, mau jadi pejabat terus, kalau tidak ada agama, hina dalam panah Allah. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Katakan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Katakan Allah yang menciptakan, makhluk diciptakan. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Ingatkan semua orang. Iya. Ketemu orang kaya, ingatkan orang kaya, Pak, harta Bapak itu Allah yang punya. Banyak orang kaya ini salah paham, Pak. Dia pikir dia kaya karena dia pintar. Bukan. Banyak orang kaya mikir dia kaya karena kerja kerasnya. Bukan. Kenapa dia kaya? Karena Allah yang menjadikan dia jadi orang kaya. Allah punya satu sifat namanya Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Al-Ghani, yang maha kaya. Ya? Ingatkan semua orang. Pedagang-pedagang diingatkan, Pak. Nanti kalau keluar masjid, Pak, ingatkan, Pak. Bu, tak sembahyang. Allah nak bagi rezeki, nak kedai dong. Tinggalkan rezeki, penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Ini dakwah. Ketemu petani, ingatkan petani, hai petani, yang memberi buah itu Allah, bukan pertanianmu. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Aikum makasih. Dakwah memperkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia, sehingga ketika ada Allah di hati, kata Allah, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Pak, Bu, jangan lelok, Pak. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pangkat jabatan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Dipaham? Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Karena yakin, apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Yang menjaga bumi ini, tanah ini tetap bisa diinjak itu Allah, Pak. Kalau Allah kehendaki bisa rubuh semua, Pak. Yang menghendaki air tetap tenang itu Allah. Allah kehendaki bisa naik 30 meter ke atas, Pak. Ya. Makanya jangan main-main sama Allah, hadirin mulia. Allah yang kuasa, selain Allah tidak punya kekuasaan apa-apa. La ilaha illallah. Itu yang pertama diingatkan. Ya. Banyak-banyaklah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Nabi jawab kalimat tadi, banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Ya, Allah yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Nah, maka kalau sakit ingat Allah, Pak. Jangan ingat ubek. Kalau lita ingat Allah, jangan ingat makanan. Allah yang menghilangkan lapar, bukan Allah. Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, tidak lapar. La ilaha illallah. Yang kedua, hadirin mulia, setiap perjalanan kami ini, setiap ketemu orang, Pak Wabu, Pak Ustaz, kami mengingatkan bahwasanya dunia bukan tempat tinggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Semua yang kita lihat ini, semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Fana, sebentar lagi hilang. Pangkat jabatan, usaha yang kita usahakan, harta yang kita kumpulkan, semua akan kita tinggalkan. Banyak orang lupa kok, Pak. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu judul lagu ambo, Pak. Lagu awak tu yang pertama judulnya DSA S1, dunia sementara, akhirat selama S1. Liriknya orang kaya mati, orang miskin mati. Lai tahu lagunya, Pak? Bu, Lai pernah mendengar lagunya? Lai nonton TV, Bu, nonton YouTube. Ada lagu itu. Dulu tiap hari di TV, Maijah pengen ke Mekah, itu back sound. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa
Kalau lah suara jamaah salah, Pak, yang menangah suara awak Pak, seluruhnya teriak mati ya. Siap? Pak Abu bikum lah ya. Yang enggak ikut teriak mati, mati duluan. Orang kaya kurang karya, kurang semangat orang painan. Orang kaya orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang bersandar, yang sandar, datuk sandar, yang di tengah, yang ceramah, mati. Itu lagu pertama. Yang kedua DSS itu, dunia sementara, akhirat selamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. DSS kalau sampai 5 gini Pak, judulnya DSS tadi, DSS. Bahwa DSS, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, banyak orang lupa. Sementara Nabi menjelaskan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat kematian dan mempersiapkan bekal mati. Jangan sampai angan-angan melewati batas umur. Ya Pak, berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada tak? Berapa banyak kita melihat orang yang ingin beli mobil, beli ini, beli itu, tahu-tahu dia mati sebelum keinginan terpenuhi. Ada yang ingin jadi kepala daerah, Pak. Udah menang kampanye, menang pilkada, pas mau pelantikan mati. Ada apa? Malaikatul maut Israel alaihissalatu wassalam 70 kali kata Nabi setiap hari menatap wajah kita, 70 kali tiap hari. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan menunda-nunda taubat, Pak. Ajal tak menunggu kita bertaubat. Kita yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Pak, jangan lelo Ibu. Pagi hari masih mandi seorang, sore hari dimandiin orang. Ya Pak, dia pakai baju seorang, pas sore tak pandai buka baju, dia bukaan orang. Hari ini bisa baju batik biru, warna-warni baju. Tak lama lagi, kau kain kapan? Tak bisa pilih warna. Meskipun rumah suka warna pink kan, bang kalau mati pink ya kapan? Tak bisa. Tak ada, meskipun bisa lu pernah nampak dewan. Semewah apapun kendaraan kita hari ini, kendaraan terakhir kita adalah kerandaan pundak-pundak sahabat kita. Hari ini kita sholat berjamaah di belakang imam, gak lama lagi. Di mana sholatnya? Di depan imam. Aku kalau ada orang malih ke masjid, tanya aja Pak, hei, angku kapai seorang ke masjid atau ke bantahan? Karena endingnya masjid juga. Tapi beda, sembahyang di mana? Di depan imam. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Ya, kami di Bainan ini insya Allah cuma 2 hari sampai besok saja. Sampai besok saja. Ini terima kasih Pak Rudi ya, atas jamuannya, atas ikramnya, kemuliaan yang dihantarkan kepada kami serombongan. Semoga kasih sayang Muhajirin Ansar ini menjadi asbab hidayah. Amin. Bapak-bapak setelah mendengarkan tausiah yang singkat ini berubah kehidupannya. Yang tadinya hanya dunia, sekarang fikir akhirat. Yang tadinya sukanya tempat maksiat, sekarang sholat. Karena orang elok kok Pak, orang kalau ingin memperbaiki dirinya, apa yang pertama diperbaiki? Sholatnya. Orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sengaja, tanpa sadar, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Jadi beruntunglah apa-apa gini, kalau tidak berjanji, kan tidak ada poster di luar tu, masuk ke masjid kira ada ceramah. Buyanya dari Jakarta lo jauh-jauh. Ya? Kalau berundang musyawarah lo panjang urusan musyawarahnya. Aku datang seorang. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi hadirin sekalian menjadi asbab hidayah dan berkesan menjadi bakai diwa sampai mati. Amin. Kok kesimpulannya Pak? Jangan elok. Ya, kita harus jadi orang baik. Kita harus jadi orang baik di mana? Dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan orang. Orang yang baik dalam pandangan Allah, ciri-cirinya yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Di hatinya hanya ada Allah saja. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada makhluk di hatinya. Dunia di tangan, di hati jangan. Otolah tak ada garasi jangan masuk hati. Itu orang elok.
Di hatinya Allah, bini nak masuk hati dia, anak nak masuk hati dia, laki nak masuk hati dia. Dia ada hatinya Allah, la ilaha illallah. Itu yang kedua, orang baik dalam pandang Allah ciri-cirinya apa? Kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang elok tu cara pak celik, pak cara minumnya, minum tangan suap, baca bismillah. Itu orang elok dalam pandangan Allah. Kalau orang minum tangan kiri, kecil Nabi, tidak ada yang minum tangan kiri kecuali syaitan. Bapak ingin terlihat orang baik, kau masuk masjid kaki suai masuk. Bapak itu orang baik karena dia hidup dengan cara Rasulullah. Dia masuk toilet, masuk kaki kiri. Dia mulai semua kebaikan dari sebelah kanan, karena itu yang Nabi ajarkan. Orang elok itu cari di mana sembahyangnya Pak? Sembahyangnya 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Kenapa? Nabi begitu murka ketika melihat satu orang sahabat salat di rumah. Sampai dalam satu hadis lain Nabi menceritakan, hadirin sekalian, sekiranya mungkin kata Nabi, aku akan perintah pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Tapi Nabi tak lakukan karena memang ada ibu-ibu yang tak wajib ke masjid, ada anak kecil, orang tua sakit tak wajib ke masjid. Ya Pak. Maka mulai hari kau Pak sembahyang di mana? Masjid berjamaah. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Kemudian orang baik dalam pandang Allah, dia haus akan ilmu. Dia selalu merasa bodoh. Karena kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Ya Pak. Merasa bodoh terlewat, tahu maka belajar. Banyak, semakin banyak guru semakin baik, semakin banyak kitab yang dibaca semakin baik. Orang kalau tinggi ilmunya, hadirin mulia, mudah dia menerima perbedaan. Semakin luas ilmu seseorang, kata Buya Hamka, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Aku ada orang di kampung apa, inyo sana mana seorang, orang datang inyo salah, itu berarti kurang jauh main. Kurang banyak gurunya tu. Suruh dia belajar. Insya Allah kalau orang sudah melihat perbedaan pendapat di kalangan ulama, luas pandangannya, maka banyaklah berjalan, hadirin sekalian. Kemudian orang baik dalam pandang Allah, tidak ada kesombongan sedikit pun di hatinya. Meskipun dia seorang raja, seorang pejabat, orang kaya, dia orang terkenal, tak ada kesombongan. Dia selalu menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Itu orang baik. Tawadhu. Lihat orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala orang tua ini lebih banyak daripada pahala saya. Melihat anak-anak muda katakan adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Kalau ada kalimat Pak, Ibu tolong ikuti ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba diulangi. Boleh balik kaji. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Ya. Allah beri 2 mata, dikaji Buyati. Mata kanan lihat kebaikan orang lain, mata kiri lihat keburukan diri sendiri. Selalu melihat kebaikan orang, melihat keburukan diri, sehingga awak merasa hina, merasa buruk. Hinakan diri sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mampu menghina kita. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang mampu merendahkan kamu. Itu yang Nabi ajarkan. Tawadhu, jangan sombong. Kemudian ikhlas. Tasdiqun niat, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Cek hati apa? Jangan hati orang dicek. Cek Buya Hamka tadi itu. Ikhlas aja amalan itu Pak. Berarti belum banyak beramal. Karena ikhlas itu natijah dari istiqamah. Semakin banyak orang beramal sampai dia lupa dia pernah beramal. Semakin banyak orang dia bantu. Suatu orang datang, Pak, li tangan awak Pak. Siapa? Dulu Pak Mama Yano sekolah amat. Siapa? Lupa, kadang ada ribuan orang yang tolong. Tapi kalau seorang orang saya pernah tolong Pak, sampai mati tak kena. Ya. Orang kalau banyak main film Pak, main film, lupanya film saya pernah nyobintangi. Kawan artis banyak film di mana syuting lupanya.
Kan ada ratusan judul film sinetronnya. Tapi ada kawan sekali saya masuk Pak figuran Pak, sampai mati tak kena apa. Awak pernah alami sinetron kau bang. Mau cari di YouTube kan, kaki saya nampak, aku kaki wajah. Baik Pak. Jadi semakin banyak beramal, semakin banyak, semakin besar kemungkinan keikhlasan itu datang. Karena amal itu kau masih tekan-tekan aja, naik ke langit. Kalau naik ke langit lupa. Dan yang terakhir hadirin sekalian, agama adalah amanah yang harus disampaikan. Ada dua kabar berita yang disampaikan Nabi. Berita pertama, semua orang Islam sadar mendengarkan itu dan tahu apa? Tidak ada lagi Nabi setelah aku, kata Nabi. Itu berita pertama. Berita kedua, hampir semua orang Islam pura-pura nggak tahu atau terkalok. Pas kabar ini disampaikan, tak terang kabar. Apa kabarnya? Kerjaku, kata Nabi, menjadi kerja kalian. Aku nak tekan, nak terang di umat Islam. Kalau nak ada Nabi, lain paham Pak. Kalau ada orang mengaku Nabi, gini halal darahnya Pak. Nabi palsu Pak. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW, tapi kerja kenabian ada sampai hari kiamat. Apa kerja Nabi? Dakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ambogo artis, penyanyi, Pak, pelukis, itu profesi yang. Kalau mau undang secara profesi, Bu ya, Pak Wagub, Pak Wabub, ada manajemen itu topan manajer. Sebelum berangkat dari Jakarta, ada itu persyaratannya. Merek pesawatnya, di mana duduknya, merek hotelnya, itu profesional. Ada akad deal-dealan sebelum berangkat. Sebelum berangkat 50% masuk ke rekening manajemen. Tak masuk 50% tak jadi acara. Sebelum naik panggung lunas pembayaran, itu namanya artis profesional. Tapi kalau dakwah, datang tak diundang, pergi tak diantar. Berkorban bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu sendiri dan dirimu sendiri. Mestinya kami ke Mas Haji, tapi kan ada kunjungan family juga dari Datuk, dari Ustaz Romi, Ustaz Taufan. Maka Pak Bupati memuliakan kami di Hotel Hannah tu. Hotel syariah aja ya. Luar biasa. Ini luar biasa, nih Painan akan berkesan buat kami. InsyaAllah setelah ini kami akan melihat keindahan surga dunia yang ada di Painan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.